Halo guys, welcome to my channel. I want to introduce myself. My name is Syahla Nabila Arafa Fuzi. I'm from 12th grade Exact-C. Study English with Missy Syahla. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Hi there everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a while, so how are you all doing guys? I hope everything is okay for you all. Now, we will learn English. Our today's topic is narrative text. So, what is narrative text? Apa sih naratif itu? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Artinya, naratif adalah cerita hayalan yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Karena ceritanya adalah hayal, tentu saja kebenarannya belum terbukti. Karena hanyalah cerita imajinasi atau cerita fiktif yang dibuat oleh seseorang. Ada juga example of narrative text, kayak Snow White, Cinderella, The Rabbit and Crocodile, Malin Kundang, dan ada juga Lutung Kasarung. Nah, contoh dari teks naratif ini bisa berupa fairy tale atau dongeng, kemudian folktale atau cerita rakyat, kemudian myth atau mitos, kemudian fable atau fabel, dan yang terakhir ada legenda. Teman-teman, tujuan dari teks naratif itu bisa disebut juga dengan social function atau purpose of the narrative text. Apa sih purpose of narrative text-nya? Nah, purpose of narrative text is to amuse or to entertain the readers with a story. Jadi artinya tujuan di narrative text ini untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Nah, ada juga generic structure. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada complication, yang ketiga ada resolution, dan yang terakhir ada reorientation. So, what is orientation? Orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi, maksudnya orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, waktu, tempat, dan kejadian. So, what is complication? Complication is where the problem in the story are developed. Jadi, maksudnya komplikasi atau permasalahan yang ada di dalam kisah tersebut sudah berkembang. Nah, yang ketiga yaitu resolution. Resolution is where the problem in the story solved. Jadi, maksudnya masalah selesai secara baik, yaitu happy ending, maupun buruk yang disebut juga dengan bad or sad ending. Nah, yang keempat ada juga reorientation atau sifat opsional. Maksud opsional itu apa sih? Opsional itu boleh ada, boleh juga tidak ada. Jadi, apa itu reorientation? Reorientation is lesson from the story or moral value. Jadi, pesan moral atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Nah, guys, we have learned about the definition of narrative text. So, example of narrative text, purpose, and then the generic structure of narrative text. And the last, the characteristic or language features of narrative text. Nah, apa saja sih language features-nya atau ciri-ciri kebahasaan narrative text? Yuk kita simak. Nah, language feature of narrative text itu ada past tense, contoh katanya killed, drunk, etc.
Nah, yang kedua ada adverb of time. Contohnya once upon a time, one day, etc. Nah, yang ketiga ada juga time conjunction. Contohnya when, then, suddenly, etc. Yang keempat ada specific karakter. Yang artinya di dalam cerita itu karakternya spesifik atau not general. Contohnya Cinderella, Snow White, Alibaba, etc. Nah, ada juga yang kelima yaitu action verb. Action verb itu kata yang menunjukkan tindakan. Contohnya killed, dug, walk, etc. Nah, yang terakhir ada direct speech. It is used to make story. Kayak Snow White. My name is Snow White. The direct speech use present tense. Maybe enough until here. Thanks for watching guys. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.